Ada di Kompas Petang, saudara, harimau yang sempat lepas dari kebun binatang Sinkazu Singkawang dan telah ditangkap kini dalam penanganan petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat. Usai ditangkap dengan menggunakan tembak bius tora, satu dari dua harimau yang telah ditangkap petugas sudah mendapatkan penanganan dokter hewan. Kondisi kesehatan harimau yang telah ditangkap ini terus dipantau tim BKSDA Kalbar. Hingga saat ini area Sinkazu masih ditutup untuk umum pasca lepasnya dua harimau. Sekarang Tora sudah siuman, kemudian juga udah mulai udah bergerak seperti biasa lah, cuman mungkin masih ada agak stres sedikit sih, tapi udah mulai bergerak, udah sehat kembali lah. Kalau penanganannya seperti apa? Mungkin ada dokter hewannya standby atau seperti apa sih? Jadi untuk tadi juga udah kita koordinasikan dengan dokter hewan dari BKSDA Kalimantan Barat. Jadi untuk sementara ini Tora tidak boleh kita ganggu terlebih dahulu. Sesaat setelah tertembak bius, Tora, harimau benggala yang lepas dari kandang Sinkazu, diangkat oleh petugas. Tepat sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, tim berhasil menembakkan peluru bius kepada Tora. Harimau ini ditemukan kurang lebih berjarak 50 meter dari kandangnya. Dengan penangkapan ini, tidak ada lagi harimau yang berkeliaran di luar kandang Sinkazu. Upaya penangkapan harimau benggala ini dilakukan sejak Jumat malam. Hari ini sekali lagi kami merasa sangat bersyukur atas semua kerjasamanya, keikhlasannya. Berapa jam Bapak tidak tidur? 36 jam beliau-beliau ini tidak tidur. Kalau untuk yang ditembak dengan peluru tajam, selanjutnya akan kita nekropsi. Nah, selanjutnya nanti kami akan berkonsultasi dengan tim medisnya. Bagaimana penanganan satwa yang sudah mati ini. Kemudian untuk yang ditembak bius tadi, ini masih ditunggu. Nanti kalau sadar, kami masih nunggu laporannya. Kalau sudah sadar, nah baru nanti kita akan lihat penanganannya. Yang jelas sekarang sudah posisi aman di dalam kandang. Dua harimau lepas dari kandangnya di Sinkazu, Singkawang, Jumat siang karena kandang rusak diterjang longsor. Seorang pawang pun tewas diserang harimau saat hendak mencegah harimau kabur. Tim Liputan, Kompas TV, Singkawang, Kalimantan Barat. Lebih lengkap soal penangkapan dua harimau yang lepas dari kebun binatang Sinkazu dan bagaimana evaluasi dari BKSDA Kalimantan Barat, kami tanyakan langsung kepada Kepala BKSDA Kalimantan Barat, Satata Nur Adi Rahmanta yang sudah bergabung. Selamat sore Pak Satata. Selamat sore. Baik, Pak Satata, bisa diceritakan kembali bagaimana proses penangkapan kedua harimau yang kabur dari Sinkazu, Pak Satata? Terima kasih. Jadi hari Jumat siang itu begitu kami mendapat laporan adanya harimau yang lepas, kami langsung berkoordinasi dengan aparat terkait dan dinas terkait. Kemudian tim BKSDA langsung bergerak malam itu dari Pontianak ke Singkawang bersama dengan tim dari Dinas Pangan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat yang membantu kami terkait dengan tenaga dokter dan peralatan biusnya. Jadi malam itu kami langsung meluncur ke Singkawang, ke Sinkazu, kemudian berkoordinasi dengan aparat TNI dan Polri setempat yang sudah ada di posisi. Namun karena waktu itu sudah malam, jadi tim memutuskan untuk tidak melakukan penyisiran di malam hari karena cukup berbahaya. Harimau ini sudah memakan korban satu orang pawang ya. Kegiatan penyisiran kembali kami lakukan pagi harinya, hari Sabtu. Pukul 7 kami sudah mulai bergerak. Tim dibagi menjadi 3 tim ya. Di dekat kandang kuda, dan di sebelah atasnya kandang juga. Baik. Ini dimaksudkan untuk pengepungan. Ya. Baik. Pak Satata, dua harimau, satu agresif ya? Ya, sebenarnya harimau pada dasarnya masih memiliki sifat liar ya. Pada dasarnya semua harimau memiliki sifat liar. Dan saat itu sudah ada korban. Pada saat kami menemukan harimau yang pertama itu, korban manusia sudah ada meninggal, dan
kami melihat harimau tersebut sudah memakan seekor monyet, bahkan beberapa koleksi satwa di kebun binatang juga sudah dibunuh, artinya bahwa sifat liarnya mulai muncul lagi. Nah, situasinya untuk dipahami masyarakat ya, situasi kebun binatang Sinkazu itu kondisinya berhutan dan semak-semak. Nah, sehingga tidak mudah untuk menemukan 2 ekor harimau ini. Jadi situasi cukup menegangkan waktu itu. Kita hanya melihat satu yang Eka itu kita lihat yang pertama, sementara yang putih, yang Tora kita tidak melihat posisi di mana. Jadi bisa dipahami bahwa situasi psikologis tim itu cukup tegang ya. Sehingga yang harimau pertama itu waktu kita upayakan dengan penembakan obat bius tidak berhasil. Nah, kami tidak mau ambil resiko. Baik, dilumpuhkan artinya bahkan tewas satu harimau satu lagi ya. Bisa digambarkan Pak Satata bagaimana sebetulnya kondisi kebun binatang Sinkazu? Apakah dekat dengan permukiman? Karena ini kan sangat bahaya sampai ada 2 harimau yang lepas sudah memakan korban. Jadi situasi kebun binatang ini itu secara umum masih cukup berhutan ya. Jadi kandang-kandang yang ada di dalam kebun binatang itu berada di antara pohon-pohonan, hutan-hutan dan lain sebagainya. Nah, situasinya hutan itu berbatasan dengan pemukiman. Seperti itu situasinya. Berbatasan dengan pemukiman. Kemarin dikabarkan informasinya kandang jebol karena longsor. Apakah akan ada perbaikan saat ini juga di kebun binatang Sinkazu, Pak Satata? Saat ini konsentrasi kami masih pada satwanya. Jadi saat ini tim medis kami dibantu tim medis dari Dinas Pangan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalbar dan mitra SOC masih standby di lokasi. Jadi fokusnya masih pada satwanya. Bagaimana kondisinya satwanya? Kapan akan kembali dibawa ke Sinkazu? Satwanya tetap masih di Sinkazu, hanya di kandang karantina. Oh, jadi dalam pemantauan BKSDA tapi tepatnya di Sinkazu ya? Ya, di dalam pantauan tim medis. Oh, baik. Pak Satata, tentu sebagai salah satu penanggung jawab BKSDA, bagaimana pengelola konservasi flora dan fauna di sana. Dengan kejadian ini, apa yang harus dievaluasi menurut BKSDA, Pak? Ya, jadi saat ini kami sedang menyiapkan bahan data terkait dengan LK ini, dengan kebun binatang ini, dan kami sedang menyiapkan tim untuk melakukan evaluasinya. Jadi pasti akan dievaluasi. Ya, tentu ini menjadi perhatian. Terlebih tadi Anda sampaikan hutannya berbatasan dengan permukiman warga. Jangan sampai ini kejadian terulang yang bisa menimbulkan korban. Terima kasih Pak Satata Nur Adi Rahmanta, Kepala BKSDA Kalimantan Barat, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.